Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Hari ini kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Dan insyaallah 3-4 hari ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang tahun ini karena bersamaan dengan Covid kita dihimbau untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan berjamaah sebagaimana biasanya, dan diganti dengan sholat Idul Fitri di rumah saja bersama dengan keluarga. Itu pilihannya. Tetapi di Yayasan Ad-Durrun Nafis Jombang tetap menggelar sholat Idul Fitri bersama seluruh santri dan jamaah rutin yang setiap hari datang. Maka jamaah sehati atau siapapun yang dekat dengan kawasan pondok silahkan bisa datang. Insya Allah kita akan sambut sebagaimana biasa. Tidak ada masalah. Hanya bagi yang sholat Idul Fitri di rumah, saya akan berikan tips atau berikan pelajaran tata cara mengerjakan sholat Idul Fitri di rumah. Yang pasti jangan sampai tidak sholat Idul Fitri, karena hanya setahun sekali. Jangan tinggalkan. Mau ikut di lapangan, mau ikut di masjid yang masih menyelenggarakan atau mau sholat id sendiri di rumah bersama dengan suami, istri, anak-anak, silahkan. Yang pasti jangan tinggalkan sholat Idul Fitri yang hanya satu kali dalam satu tahun. Baik jamaah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak ada bedanya dengan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Tata caranya hanya saja sholat Idul Fitri di rumah tanpa khutbah id. Cukup sholat seperti biasa ya, kemudian tidak disertai dengan khutbah Idul Fitri. Saya akan rincikan secara lengkap tuntunan melaksanakan sholat Idul Fitri ditambah dengan amalan-amalan yang harus kita lakukan sesuai dengan sunnah yang Nabi kerjakan di hari raya Idul Fitri. Yang pertama, disunahkan kita mandi besar ya setelah fajar terbit, ya setelah waktu syuruk, ya setelah boleh kita laksanakan sholat duha, ya. Jadi mandi besarnya sebelum sholat Idul Fitri setelah matahari, setelah fajar, ya sunrise terbit, ya sekarang sekitar pukul atau jam 5 mungkin ya. Jam 5 sudah mulai mandi besar. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk berbuka kurma, iftar namanya. Di hari fitrah kita disunahkan iftar, makan kurma dengan jumlah yang ganjil, 1, 3, 5 dan seterusnya. Jangan sampai tidak sarapan, jangan sampai tidak makan kurma dulu. Kalau tidak ada kurma, maka silahkan mengganti dengan sesuatu yang manis. Nah, setelah itu kenakan baju terbaik yang dipunya, tidak harus baru, tapi baju yang paling bagus untuk kita kenakan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian kumpulkan keluarga, istri, anak-anak, pembantu kalau ada, cucu-cucu untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Cara mengerjakannya sebagaimana biasa, menghadap ke arah kiblat, kemudian setelah menata niat dalam hati, baca Bismillahirrahmanirrahim, dan awali dengan takbir Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, baru kemudian takbir 7 kali. Jadi takbir yang pertama tidak dihitung. Artinya kalau dijumlahkan menjadi 8 ya. Tapi yang dimaksud adalah takbir 7 kali itu
selain takbiratul ihram yang pertama. Nah, jadi setelah takbir yang pertama, ya, setelah takbir pertama, kemudian baca iftitah, ya, Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya, atau yang biasa pakai ini wajah tu wajahiyah dan terusnya, ya. Kemudian takbir 7 kali. Allahu Akbar. Kasih jeda beberapa detik, kemudian nyambung lagi. Allahu Akbar. Nah, diam dulu untuk kasih kesempatan makmumnya, kemudian takbir lagi. Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Baru kemudian baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disambung dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru masuk baca surat Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, baru kemudian baca surah. Nah, ini disunahkan baca surat Sabihis. Ya, ini kalau hafal, ya, baca surat Sabihis, marabbikal a'lal ladzi, dan seterusnya. Bagi yang tidak hafal, boleh baca surat-surat lain yang mampu, yang sanggup, ya, yang tidak memberatkan. Setelah itu baru kemudian ruku, ya, sebagaimana kita sholat biasa, ruku. Setelah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya, baru kemudian sujud, kemudian bangun, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, ya. Dan kemudian setelah sujud yang kedua, baru kemudian berdiri, meskipun harus duduk sejenak, ya, duduk istirahat sejenak, untuk kemudian berdiri menyambung di rakaat yang kedua. Berdiri itu dari sujud yang kedua, ya, Allahu Akbar. Nah, ini tidak dihitung, ya kan? Kemudian takbir kembali 5 kali. Nah, dimulai Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, ya kan? 5 kali. Kemudian baca bismillah, kemudian disambung dengan surat Al-Fatihah. Setelah itu baru baca surat yang mampu, ya, mau baca wadduha boleh bagi yang hafal, bagi yang tidak baca kul huwallahu ahad juga boleh. Mana-mana yang kita hafal, yang kita sanggup, yang kita mampu. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi yang kedua, baru kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, kemudian setelah baca doa tahiyat akhir, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai, ya kan? Hanya itu. Nah, silahkan kalau mau ditutup dengan doa. Setelah doa, maka sholat Idul Fitri bersama keluarga di rumah selesai. Subhanallah. Itulah tata cara kaifiyah sholat sunnah Idul Fitri yang dikerjakan khusus di rumah dalam keadaan menghadapi pandemi wabah penyakit seperti ini, ya. Dan sekali lagi selamat mengerjakan sholat Idul Fitri di rumah bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.